kan ya, bahkan saya balik lagi kemari. Nah, di sini ya, gambar ini ya. Bisa juga kalian nggak punya toroida, tapi kalian dekatkan koilnya. Ya, kalian dekatkan koilnya. Nah, saya gambar di sini aja nih. Jadi ini sisi kiri, kalian punya koil. Dan sisi kanan kalian punya koil juga. Nah, ya. Bahkan di sini kalian bisa pasangkan lampu. Yang penting jaraknya jangan terlalu jauh. S ini jangan terlalu jauh. Maka kalau kalian nanti variasikan di sini, tadi dengan switch on, switch off, lampunya bisa nyala. Ya. Ini yang disebut dengan konsep WPT. Wireless Power Transfer. Wireless Charging. Ya, wireless charging. Sekarang lagi naik daun lagi nih karena mobil listrik. Ya. Mobil listrik itu Tesla kemarin tuh mengeluarkan, kemudian saingan lagi dengan Ford, ya katanya Ford mengeluarkan macam-macam lagi tuh yang lebih hebat dari Tesla. Ya itulah indahnya persaingan, ya, sehingga kita akan menghasilkan yang bagus. Jadi bisa walaupun ya tidak seefisien yang tadi, ya lebih efisien lagi kalau kita tambahkan toroida antara keduanya. Ini indah sekali, ya. Jadi silakan nanti dipikirkan, ya. Kalau ingin eksperimen. Nah, dari sinilah eksperimen yang sederhana tetapi penuh dengan kejeniusan, ya. Genuine. Idenya itu asli, genuine. Faraday menggambarkan hasil eksperimennya, ya saya rasa Faraday dan dibantu orang lain. Saya rasa ya, dia sendiri mungkin nggak bisa. Dia merumuskan adanya perubahan arus terhadap waktu. Perubahan arus terhadap waktu ini yang menghasilkan perubahan medan magnet terhadap waktu. Jadi urut-urutannya itu tadi V-nya konstan, V konstan. Tapi gara-gara kita switch on, switch off, I fungsi dari waktu. Dan kita tahu dari Biot-Savart, ya, dari Oersted, bahwa arus menghasilkan medan magnet. Arus konstan menghasilkan medan magnet konstan. Arus berubah dengan waktu menghasilkan medan magnet berubah dengan waktu. Ini hubungannya bisa dikatakan kurang lebih linear, ya. Berubahnya linear, berubahnya sinus, gitu. Itu linear. Ya, jadi ini yang dia rumuskan, ya, melalui pendekatan itu, dan dia bahkan di sini lebih dari itu, ya. Jadi kalau kalian lihat tadi urut-urutannya, Faraday mengkonsentrasikan medan magnetnya di dalam toroida. Ini yang menarik. Jadi dia atur sedemikian manisnya, ya. Tidak seperti wireless power transfer di sini tadi. Ya, di sini wireless power transfer ini agak medan magnetnya itu agak rese gitu, ya. Medan magnetnya itu sana kemari gitu. Ada yang tembus kemari, ada yang nggak tembus. Jadi medan magnetnya itu liar di sini. Tetapi dengan bantuan toroida, dia berhasil mengarahkan medan magnetnya yang berputar dari penyebabnya masuk ke dalam kumparan pengamatannya. Ini yang menariknya di sini. Jadi dia ingin risetnya itu tidak terpengaruh oleh eksternal faktor, ya, faktor yang lain. Sengaja diarahkan supaya medan magnetnya ini, ya, jadi medan magnet itu kalau kalian waktu itu pernah saya gambarkan, medan magnet itu bebas-bebas ini aja lah. Nah, itu kan kondisi yang paling menyebalkan. Kita hampir nggak bisa, aduh gimana medan magnet kayak gini. Nah, enggak. Oleh Faraday itu medan magnetnya dibuat indah sekali. Dibuat indah sekali, hanya di sini aja medan magnetnya. Dia bikin terlokalisir. Itu hebatnya ilmuwan yang bisa melokalisir suatu kejadian, suatu efek dilokalisir sama dia. Yaitu di dalam sebuah penampang. Tadi penampang toroidanya katakanlah A. Ya. Nah, di dalam penampang inilah terdapat flux magnetis. Yang secara definisi, udah didefinisikan waktu itu, ya. Jadi flux magnetis ini sama dengan B dikali A.
Ya sebetulnya vektor ya, dan sebetulnya lagi ini integral. Integral B dA. Tapi saya anggap atau kita anggap di sini konstan lah medan magnetnya di sini di sepanjang penampang ya. Kalau konstan itu bisa kita keluarkan ya, bahkan kalau kita bikin dia ini sejajar ya B kali aja. Nah, oleh sebab itu dari persamaan ini ya, dari persamaan ini saya taruh di bawah. Tambahkan M ya untuk mengatakan ini magnetis ya, biar bedanya dengan elektris. B medan magnet induksi dikalikan A ya, sekali lagi A ini penampang toroida. Disitulah medan magnet menembus atau mengalir. Kalian bisa bayangkan toroida ini seperti pipa yang berbentuk lingkaran begitu, di dalamnya itu mengalir ya. Kita nggak bisa melihat medan magnet, kita hanya bisa membayangkan itu arus air yang mengalir di dalam sebuah pipa air. Kalian bayangkan begitu, medan magnetnya berputar begitu, dan kita sebut ini flux atau aliran flux. Nah, seringkali ini namanya kan tadi medan magnet induksi, tapi sering dibilang kerapatan flux magnetis. Ya, karena kalau saya bagi ini, B sama dengan Cm per A. Ya, jadi kerapatan. Jadi dia mirip-mirip dengan D ketika membahas medan listrik. Ya. Jadi kuncinya di sini. Kuncinya flux magnetis ini. Flux magnetis inilah yang diganggu ya oleh si Faraday. Ya. Kita tadi melihatnya flux magnetis ini diakibatkan oleh BB yang saya ganggu, yang saya ubah. Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Ya, switch on, switch off. Sehingga muncullah dia jadi fungsi dari waktu, sehingga bisa diturunkan. Nah, Faraday itu lebih dalam lagi mengamati bahwa yang terpenting itu adalah flux magnetisnya. Nanti kalian akan lihat ini. Yang terpenting itu adalah flux magnetisnya. Artinya apa? Ada dua besaran di sini. B dan A. Ya, nanti kalian akan lihat. Saya singgung aja dulu di sini. Jadi sebenarnya bukan medan magnetnya aja yang penting, tapi juga A-nya yang penting. Nah, di sini Faraday hanya menunjukkan B saja, tapi saya bocorin dua-duanya. Nah, dari situlah Faraday mendefinisikan, katakanlah ya, yang belakangan persamaan ini disebut dengan hukum induksi atau hukum Faraday. Jadi sekali lagi, ini dari eksperimen, tidak diturunkan. Dari eksperimen, ya ada beberapa penurunan sederhana. Tapi kenapa dia jadi begini? Itu ulahnya si Faraday. Melakukan switch off, switch on, dan kemudian dia menggunakan arus yang berubah dengan waktu. Nah, jadi dapatlah dia sebuah persamaan yang indah sekali menurut saya. V atau tegangan induksi, ya. Namanya di sini hukum induksi ya. Tegangan induksi. Jadi terinduksi tegangan. Ada tegangan di sana. Ya kalian bisa bayangkan itu di sebelah sana ada tegangan. Kalian bisa bayangkan di sini. Ya, di sini ada tegangan gara-gara di sini. Kalau kalian merasa nggak aneh di sini, saya tunjukkan yang nggak aneh. Di sini terjadi tegangan gara-gara di sini. Ya, ini wireless. Ini juga wireless. Ini wireless. Ini wireless. Tidak ada kawat dari kiri ke kanan. Ini apa nih Pak? Ini tugasnya bukan sebagai penghubung dia, tetapi sebagai pengkonsentrasi medan magnet. Itu hanya alat bantu supaya medan magnetnya nggak nyasar. Dan terbukti oleh orang-orang zaman sekarang, itu wireless charging itu begini. Jadi benar-benar terpisah wireless. Dan ternyata ada dampaknya. Dan itu yang disebut dengan tegangan induksi. Dan tegangan induksi itu sederhana saja. Kita membutuhkan flux magnetis yang berubah dengan waktu. Apa sih flux magnetis yang berubah dengan waktu? Kita tengok persamaan ini. Oh, ternyata medan magnetnya harus berubah dengan waktu. Kalau medan magnetnya harus berubah dengan waktu, arus listriknya harus berubah dengan waktu. Itu yang ditunjukkan oleh Faraday. Nanti kita akan lihat, ternyata arusnya atau medan magnetnya boleh konstan, tetapi A-nya harus berubah dengan waktu. Gimana caranya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Ya. Nah, di sini selain itu juga kalian melihat ada N. Dan kalian lihat dengan jelas sekali di sini.
N itu jumlah gulungan, jumlah lilitan pada sisi sebelah kanan, pada sisi sekunder. Kalian lihat dengan jelas sekali di sini, kalau N-nya besar, V-nya besar. Ya. Kalau N-nya 1, V-nya 1 kali. Kalau N-nya 1000, 1000 kali. Ya, jadi lilitan itu penting sekali. Tapi sekali lagi itu lilitan yang rapi digulung. Kemudian selain dari itu di sini ada tanda minus. Ya. Tanda minus itu ditemukan juga oleh seorang yang namanya Lenz, Emil Lenz, yang menyatakan bahwa nanti kalau kan ada tegangan di situ ya, tegangan induksi. Kalau lilitan sebelah kanan kalian tutup, kalian close, nanti akan mengalir arus. Ya. Dan arus itu menurut Lenz harus melawan medan magnet penyebabnya. Ya, kenapa demikian? Itu pengamatan dia. Ya. Pengamatan dia menunjukkan seperti itu. Kalau kalian nanti ngamati berubah, tidak begitu, ya kalian lawan itu si hukum Lenz itu yang sudah ada ratusan tahun. Ya. Jadi beberapa itu memang hasil riset, eksperimen yang kita, ya sebagian kita imani, ya kalau kita nggak percaya, ya kita lakukan riset, kita lakukan eksperimen. Mungkin eksperimen yang kita lakukan ya hanya memperkuat eksperimen yang telah ada. Oke, nah, jadi seperti itu. Nah ini saya rekap ya, saya rekap dari hubungan-hubungan yang telah kita bahas. Nanti saya kembangkan di slide-slide berikutnya. Nah ini kita memiliki besaran ini. Kalian pernah mendapatkannya beberapa waktu lalu, yaitu tentang tegangan. Ya, jadi kalau kalian memiliki medan listrik, gitu. Medan listriknya ke arah sana, ya berarti tegangannya nanti di sini sama di sini, ya itu beda potensialnya. Potensial besar V1, ini V2, ya jadi tegangan itu adalah V1 dikurang V2. Atau integral garis, ya dari titik ini ke sana. Ya itu adalah definisi dari tegangan. Yang kedua, kita mengenal hari ini adanya flux magnetis. Yang mana flux magnetis itu, ya saya menggunakan S buat surface atau A buat area. Flux magnetis ini secara eksak itu integral, ya integral 2 kali mungkin di sini. Bebas saja sih. Nah, kalau seandainya medan magnetnya konstan, seperti dalam Toria tadi kita anggap, maka gampang aja kita keluarkan integral ini. Jadi BDS, ya BDS, BS. Kalau konstan. Secara umum dia tidak konstan. Karena kalau di udara, B itu ya bisa jadi begini. Di sini itu sempit, di sini itu melebar. Artinya apa? Kalau kita cuma ambil lorong ini saja, maka psi-nya konstan. Ya. Kalau kita ambil lorong ini. Artinya kalau psi-nya konstan, S-nya membesar, berarti B-nya mengecil. Jadi kondisi kayak gini jelas secara logika kalian bisa lihat di sini B-nya lebih kecil dibandingkan di sini. Ya, kenapa? Karena S-nya besar. Dan kalian ini hanya melihat CM yang tidak berubah. Kemudian yang berikutnya adalah hukum induksi. Ya, ini juga sifatnya, kalau ini matematis ya, kalau ini sifatnya eksperimen, bahwa V itu berbanding lurus dengan perubahan flux magnetis dan jumlah dari N. Nah, kemudian kita gabungkan semuanya ini, ya ternyata ketika kita gabungkan secara integral, ya ini jelas gampang aja di sini. Ini adalah V dan ini adalah CM. CM kalau kita turunkan terhadap waktu kita ketemu dengan tegangan. Ya. Jadi keduanya ketemu di sini dan keduanya ketemu ini ternyata menghasilkan keduanya ini adalah persamaan Maxwell. Ya. Persamaan Maxwell baik dalam bentuk integral ataupun bentuk diferensial. Ya, jadi kalian memiliki ini dari Maxwell. Kalau kalian mau sederhanakan dia akan seperti ini, atau kalau kita mau balik kita juga ketemu seperti bentuk asalnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya kembangkan persamaan atau hukum Faraday, hukum induksi ini ke kondisi yang tadi saya singgung. Ya, jadi kita memiliki tegangan atau tegangan induksi ya, tegangan induksi. Yang mana tegangan induksi ini secara umum dituliskan sebagai turunan
flux magnetis terhadap waktu. Jadi kalau flux magnetisnya ini atau aliran medan magnetnya ini berubah dengan waktu, maka terbentuk tegangan induksi. Dan kita tahu bahwa flux magnetis atau Cm itu kita bisa dapat dari perkalian dua buah besaran. Ya, kalian jangan pusing dulu dengan integralnya. Lupakan integralnya ya. Anggap ini supaya gampang. Anggap B konstan. Konstan ini bukan konstan terhadap waktu ya. Konstan itu maksudnya merata lah saya bilang. Merata di S. Ya. Ada permukaan, dia itu rata. Kalau rata itu berarti kita bisa keluarkan ya. Nah, anggap dia begitu, maka bisa kita keluarkan, maka Cm sama dengan B dikalikan S. Ya. Kalau kalian anggap lagi B sama S sejajar, ya, jika B sejajar S, maka jadi mudah. Sama dengan B kali S saja biasa. Ya. Jadi kalian jangan pusing dengan matematiknya. Matematik itu akan mendukung fisika. Nah, nanti kalau matematiknya terlalu susah, suruh komputer yang ngitung. Nah, ini saya ingin terangin biar gampang. Jadi Cm ya untuk kondisi yang paling mudah ini anggap merata dan sejajar, Cm sama dengan B kali S. Ya. Medan magnet dikalikan dengan luasan. Nah, sekarang kalian tinggal lihat. Saya ingin bikin dia ini berubah dengan waktu, fungsi dari waktu. Gimana caranya? Karena flux magnetis tersusun dari dua buah besaran, yaitu besaran medan magnet dan luasan. Maka seandainya BS ini fungsi dari waktu, maka dia akan bisa menghasilkan Cm fungsi dari waktu. Atau jika luasannya ini merupakan fungsi dari waktu, maka hasil kali ini juga fungsi dari waktu. Atau dua-duanya fungsi waktu. Yang penting jangan saling menghilangkan ya, jadi konstan. Dan itu kecil kemungkinannya. Maka dia juga merupakan fungsi dari waktu. Jadi kita memiliki 3 kemungkinan untuk menghasilkan flux magnetis yang berubah terhadap waktu. Ya, pertama B-nya, luasannya, ya, atau keduanya. Kalian akan bisa menciptakan tegangan gara-gara itu. Kita lihat kasusnya satu persatu. Pertama yang A ini, ya, yang A ini artinya mungkin kalau saya lengkapi ya di sini. B-nya fungsi waktu, S-nya konstan. Nanti di sini di kasus B, S-nya fungsi dari waktu, B-nya konstan. Nah, ini dua-duanya. Jadi kasus A itu kita bilangnya untuk kondisi struktur diam. Ya. Untuk kondisi struktur diam. Nah, struktur diam ini artinya S-nya itu konstan. S-nya konstan. Sedangkan B fungsi dari waktu. Maka saya masukkan tadi, ya rumusnya itu tadi, tegangan induksi sama dengan minus turunan flux magnetis terhadap waktu ya. Ini dia flux magnetis. Dari halaman sebelumnya saya masukin begini. Nah, ini asumsinya S-nya ini konstan ya untuk kasus pertama ini atau kasus A, maka saya bisa bebas masukin atau keluarin D per dt. Ya, karena dia konstan terhadap waktu. Sama kayak B tadi ya. B tadi kalau dia merata bisa saya keluarin, bisa saya masukin dari integral. Jadi gampang aja. Nah, artinya saya akan menghasilkan tegangan induksi seperti ini. Jadi saya harus turunkan medan magnetnya. Medan magnetnya seperti apa? Nah, seperti di contoh ini. Misalnya saya andaikan saya memiliki sebuah medan magnet. Ini medan magnetnya. Dari mana nih Pak medan magnet seperti ini? Oh gampang, saya bisa ciptakan medan magnet seperti ini dari sebuah arus. Yang persis sama seperti dia. Saya bisa ciptakan ini. Ya, karena antara I dengan H itu proporsional linear dan H dengan B juga linear proporsional. Jadi saya bisa ciptakan medan magnet yang seperti ini dengan arus arus AC. Ya, arus seperti ini bisa saya hasilkan dari tegangan PLN. Atau kalau kalian kegedean tegangan PLN-nya
ke lab, ya, ke lab, ambil sebuah function generator, kalian bisa dapat nih. Gampang sekali bikin ini. Kalian bisa eksperimen juga. Saya rasa di lab itu ada beberapa alat bantunya. Kalian bisa menghasilkan medan magnet yang seperti ini. Ya. Nah, medan magnet yang seperti ini tuh medan magnet yang sesuai sama yang kita inginkan. Kalian tinggal turunkan. Ya, berapa nih turunannya nih? dB per dt. Turunin aja. Ya, kalian udah belajar waktu di semester 1. dB per dt. Ya, turunin ya, di sini konstan BO-nya BO. Nah, turunan sinus omega T, turunannya itu kosinus. Saya kurangin aja di sini omega T, dan turunan dalamnya ini omega. Ya. Jadi kalian memiliki besaran seperti ini. Silakan dilihat lagi buku diferensial atau turunan sinus itu kosinus. Dan jangan lupa di dalamnya ini turunan dalam. Kita turunin juga omega T, diturunin terhadap waktu ya omega. Jadi mudah saja ini, nggak terlalu susah. Nah, saya punya medan magnet seperti ini, dan medan magnet ini yang saya telah ciptakan dengan cara mudah adalah sesuatu yang berubah dengan waktu sehingga dia tidak nol dB per dt, sehingga saya punya modal cukup bagus ini untuk menghasilkan sebuah tegangan. Gimana caranya? Ya kita harus membuat sebuah loop. Sama kayak tadi. Kita buatlah sebuah loop. Sebuah loop. Katakan loopnya G4. Panjangnya A. Katakanlah dari sini ke sini A. Dia bilangnya segi 4. Kalau kalian mau buat lingkaran, buatlah lingkaran. Lebarnya ini B. Ya ini A juga ini. Tinggal kalian lihatlah di sini. Jadi luasnya itu, S-nya itu sama dengan A kali B. Arahnya kemana? Arahnya ke sana, ya. Jadi kalau kalian punya bidang, ya, arah bidang ini kemana? Arahnya pernah, ya anggap aja lah di sini ya. Ini sumbu X, sumbu Y, oh berarti ke atas. Berarti ke atas itu sumbu Z, ya. Jadi arahnya harus ditulis ini AZ. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, saya punya medan magnet yang udah saya turunkan bahkan. Saya punya bidang atau loop atau lilitan ya, sebuah lilitan aja. Kalau kalian mau itu nanti kalian tambahkan. Mampukah saya menciptakan sebuah tegangan induksi? Bisa hanya jika dia ditembus oleh medan magnet. Jadi kalimat punya makna yang penting. Ditembus itu artinya B-nya itu harus sejajar sama arahnya ini. Jadi B-nya itu harus begini. Ini B-nya harus begini. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Jadi tidak boleh B-nya ke arah X atau ke arah Y, lewat gitu. Dia ditembus sedikit, Pak, nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa, katakanlah. Kalau kita lihat dari atas, saya gambarkan sedikit lagi di sini. Kalau kita lihat dari atas, ini kumparannya atau koilnya. Ini A, ini B. Ya. Kemudian medan magnetnya di sumbu X atau sumbu Y, jadi begini, jalan gitu. Baik di atas kumparan, di bawah kumparan, atau menembus kawat kumparan itu seolah-olah. Ya. Nah itu nol hasilnya. Karena kalau begini, B atau dB per dt sekalian aja, dikalikan dengan S, itu nol. Dia saling tegak lurus. Dia boleh nggak Pak miring? Boleh, kalian miringkan. Medan magnetnya ke atas, kalian miringkan kumparannya. Dia mau bentuk sudut. Ya, katakanlah kalau kita lihat dari samping ini, kalian bikin kumparan agak miring gitu. Kumparannya miring begini nih. Nah, miring begini. Sedangkan medan magnetnya ke atas, Kak, yang itu ya ke atas. Nah, ini tidak sempurna menembusnya. Ya. Kenapa? Karena medan magnetnya ke arah Z, sedangkan S-nya itu tegak lurus ke sana. Gitu. Ini S-nya. Jadi terbentuk sudut ini. Sudut ini. Tentunya kalau sudut itu makin besar, artinya kita makin begini, ini ke arah sana. Dan medan magnetnya juga ke arah vertikal, medan magnetnya ke sana.
Sudut kita itu 90 derajat. 90 derajat itu kalau dot product, ya seperti di sini, jelas dot product, itu zero. Ya. Jadi kalimat ini penting sekali untuk kalian pahami. Jadi ketika kalian nanti ingin menciptakan suatu, katakanlah suatu tegangan induksi, jika kalian bikin wireless charging, diatur itu supaya kedua coil tadi, coil ini akan ditembus sempurna, Pak. Apa ini disebut dengan ditembus sempurna? Kita tahu pasti medan magnetnya itu nanti akan menembus frontal, ya, atau kita bilangnya sudut yang dibentuk oleh loop dan medan magnet itu 0, sehingga hasil kali dot produknya itu menjadi 1. Jadi kalian nggak sia-sia gitu belajar tentang scalar product, dot product, nggak sia-sia. Kenapa? Ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya di sini, bahwa mereka itu menghasilkan produk yang maksimal. Ya. Nah, ini sisanya sih matematik sederhana lah ya. Sisanya matematik sederhana. Nah, ini saya gambarkan begini ya, ke arah kita. Ya, kalau kita mau gambarkan itu juga S-nya ke arah kita juga. Maka kita akan dapati hasil yang seperti ini ya. Ini tadi dB per dt. Ini A-nya atau S-nya. Dan ini lens. Ya. Negatif. Ya, ditulis saja negatif. Supaya kita nggak kesalahan. Dan nanti tergantung arah itunya. Kalau kita tutup, ya kita tutup. Ya kalau dia begini, maka I-nya itu kebalikan, ke sana mengalirnya. Sehingga kalau I-nya ke sana, I yang putih ini ya, I yang hijau. I yang hijau ini, I yang putih. Dia akan menghasilkan dengan aturan tangan kanan medan magnet yang ke bawah, yang melawan dia. Ya itu menurut lens gitu. Dia harus melawan medan magnet yang menghasilkannya, karena dianggap ini medan magnet sekunder nih yang diakibatkan oleh I. Kenapa begitu? Ya lens yang mengamati itu bahwa terjadi fenomena tersebut. Oke, nanti kita bisa discuss lanjut ya. Nah sekarang poin kedua,